5, 4, 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi materi filsafat yang bertemakan manusia sebagai persona. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Wahyu Maharani, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua yaitu ada Mbak Kintan Khairunisa sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir yaitu ada Mbak Rakil Putri sebagai pemateri ketiga. Langsung saja ke materi. Materi pertama yaitu pengertian persona sendiri. Persona adalah role atau peran. Asal kata dari bahasa Latin persona yang artinya topeng. Dari bahasa kuno sendiri yaitu Etruskan persu. Dari bahasa Yunani yaitu prosopon yang memiliki arti topeng juga. Menurut Carl Jung, persona adalah wajah yang ditampilkan oleh seseorang kepada dunia, atau dalam pengertian yang agak kompleks dapat juga dikatakan sebagai topeng yang dibuat oleh seseorang tersebut untuk memberikan kesan kepribadian tertentu pada sekitar, atau menyembunyikan sifat asli orang tersebut dari dunia. Pembentukan persona ini dimulai sejak kecil, saat seseorang anak mulai belajar membentuk kepribadiannya dan belajar menjadi seseorang yang diterima oleh sekitarnya. Kemudian seseorang akan belajar untuk membuat suatu lambang identitas tertentu yang sesuai dengan personanya. Materi yang kedua itu pengertian individu dan persona. Dalam pandangan Thomas Aquinas, dimensi metafisik manusia adalah sebagai individu dan sebagai personal. Dijabarkan dalam gagasannya tentang individualitas dan personalitas. Individualitas berakar pada materi, yaitu dalam komponen biokimia badan atau tubuh. Konsep materi di sini itu bukan dalam artian umum, melainkan dalam arti materi pada manusia ini dengan ditandai aspek kuantitas atau materi potensial yang nyata, yaitu unsur-unsur kebadanan. Oleh karenanya, manusia itu tidak dapat merubah individualitasnya, ia hanya menuju dimensi konterasionalnya. Sedangkan personalitas manusia itu berakar pada jiwa, yaitu pemahaman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, selanjutnya ada manusia sebagai persona menurut 3 pandangan. Yang pertama ada pandangan ontologis. Pandangan ontologis di sini artinya manusia dilihat sebagai makhluk yang rasional dan bersifat individu. Dan yang kedua ada pandangan psikologis. Pandangan psikologis fokus perhatiannya adalah emosi dan afeksi. Dan yang ketiga ada pandangan ideologis. Pandangan ideologis mengaitkan pribadi manusia dengan manusia yang lainnya. Dalam pandangan ini, manusia adalah makhluk yang rasional. Nilai-nilai absolut pribadi. Seller berpendapat bahwa nilai merupakan suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan yang lain. Nilai merupakan kualitas yang keberadaannya tidak tergantung pada pengembannya. Nilai-nilai itu merupakan kenyataan yang benar-benar ada dan bukan hanya dianggap ada. Objektivisme Seller sangat erat hubungannya dengan pandangannya tentang nilai yang mutlak. Seller juga menolak semua teori yang relativitas. Saya Rakil Putri akan menyampaikan materi tentang nilai atau sistem nilai yang dianut seseorang atau suatu masyarakat mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, nilai merupakan hasil dari suatu proses interaksi manusia dalam kehidupannya. Yang kedua, nilai selalu berkaitan dengan kepentingan yang bersangkutan. Yang ketiga, nilai yang diyakini tersebut tidak selalu berada dalam tataran yang sama. Yang keempat, nilai-nilai yang ada dalam sistem nilai tidak selamanya sejalan. Yang selanjutnya, materi elemen manusia sebagai persona. Yang pertama, karakter. Setiap pribadi memiliki karakter yang unik. Karakter merupakan kebiasaan hidup seseorang. Yang kedua, etika. Orang yang berwatak adalah orang yang berperilaku baik.
Yang ketiga, akal budi. Akal budi merupakan elemen persona yang paling hakiki. Dibanding dengan makhluk lainnya, akal budi merupakan keistimewaan manusia. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan dapat menentukan diri seseorang, bukan orang lain melainkan diri sendiri. Yang kelima, nama. Nama merupakan perwujudan sekaligus menjadi identitas pribadi seseorang. Yang keenam, suara hati. Suara hati ada dalam diri setiap orang, karena itu suara hati tidak bersifat massal. Hati nurani selalu bersifat personal karena ia melekat dengan pribadi seseorang. Yang terakhir, perasaan. Perasaan merupakan ungkapan lubuk hati yang paling mendalam dari setiap pribadi.